dipol listrik atau electric dipole kalau di buku-buku berbahasa Inggris. Nah, dipol listrik ini apa? Dari namanya dipol berarti dua pol. Oke, dua kutub, positif dan negatif. Dengan kata lain, Bapak Ibu punya muatan positif dan muatan negatif berdampingan, tapi dipaksa terpisah. Oke, dipaksa terpisah. Misalkan saya taruh, ini misalkan pusat koordinat, ini X, ini Y, kemudian saya taruh muatan positifnya di sini misalkan, ini plus Q, kemudian muatan negatifnya saya taruh di sinilah misalkan, negatif Q. Kemudian mereka terpisah oleh jarak tertentu, kita sebut sebagai L. Oke. Nah, kita letakkan di sumbu Y supaya geometrinya ideal. Kita letakkan di sumbu Y sedemikian sehingga jarak masing-masing muatan ke pusat koordinat itu sama besar. Jadi sama-sama L per 2. Misalkan kita ingin menghitung medan listrik di satu titik. Misalkan di titik sini, titik P. Pertanyaannya adalah berapa medan listrik di titik P? Nah, untuk menyederhanakan kasus ini, kita coba geser titik P supaya titik P berada di sumbu Y. Supaya vektornya tidak terlalu rumit. Oke, kita geser titik P ke sini. Nah, untuk titik P di posisi sembarang, Bapak Ibu bisa lihat di catatan kuliah yang saya upload. Oke, kita bahas yang mudah dulu aja. Maka E di titik P itu akan sama dengan E oleh muatan positif, oke, ditambah E oleh muatan negatif. Medan listrik di titik P itu akibat medan listrik oleh muatan yang positif, ditambah medan listrik oleh muatan yang negatif. Nah, medan listrik di titik P itu sama dengan besar medan listrik positif kurangi besar medan listrik akibat muatan negatif dan arahnya ke Y. Besar muatan listrik oleh muatan positif diberikan oleh 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi panjang vektor yang ini kan? Ini R positif. Misalkan titik P ini berada di, misal titik P berada di YP, kita sebut sebagai YP, Y-nya titik P. Maka posisi titik P dari Q adalah, coba Bapak Ibu lihat, panjang R plus ini berapa kira-kira? YP min L per 2, betul. YP ini diukur dari pusat koordinat. Oke? Sehingga kita bisa tulis ini sebagai YP, oke, dikurangi D per 2 kuadrat. Ada yang bingung? YP min D per 2 dapat dari mana? Bapak Ibu lihat, ini YP, ya kan? Ini YP. Kemudian dari sini ke sini itu L per 2. Maka panjangnya R pasti YP min L per 2. Sekarang besarnya E negatif. 1/4 pi epsilon 0 dikali Q, oke? Karena kita taruh nilai mutlak dari negatif Q itu adalah Q saja, dibagi, nah sekarang R negatif berapa besar kira-kira Bapak Ibu? YP plus L per 2, betul. YP plus, oh kita pakai L bukan D ya, sorry. Yang ini saya hapus, L per 2 kuadrat, ini L per 2. Oke, kita peroleh magnitud dari E plus dan magnitud dari E negatif seperti ini. Nah, sekarang kita coba hitung E plus kurangi E negatif. E plus kurangi E negatif. Sama dengan, kita boleh keluarkan Q per 4 pi epsilon 0
Maka yang tersisa adalah 1/, YP min L per 2 kuadrat dikurangi 1/, YP plus L per 2 kuadrat. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat. Misalkan dari dalam kurung ini, kita keluarkan YP kuadrat. Q per 4 Pi epsilon 0, kemudian kita keluarkan YP kuadrat. Maka suku pertama yang tersisa di dalam kurung ini tinggal apa? 1 min L per 2 YP. Kemudian suku yang berikutnya itu tinggal 1/1 plus L per 2 YP kuadrat. Nah, sekarang kita coba selesaikan yang di dalam kurung ini. 1 plus L per YP plus L kuadrat per 4 YP kuadrat kurangi 1 plus L per YP kurangi L kuadrat per 4 YP kuadrat. Kita perhatikan yang di dalam kurung dulu aja. Dibagi dengan 1 min L per 2 YP kuadrat kali 1 plus L per 2 YP kuadrat. Oke, ini dia. Baru kita tulis di sini Q per 4 Pi epsilon 0 1/, YP kuadrat. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, 1 min 1 coret, oke, plus L kuadrat per 4 YP kuadrat, negatif L kuadrat per 4 YP kuadrat coret, sehingga yang tersisa tinggal Q per 4 Pi epsilon 0 1/, YP kuadrat di pembilang tinggal 2L per YP. Penyebutnya jadi apa kira-kira Bapak Ibu? L per 2 YP kuadrat kuadrat. Sehingga kita peroleh besarnya E plus kurangi besarnya E negatif sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0. Ini ada 1/, YP kuadrat, ini ada 1/, YP. Sehingga kita punya 2L per YP pangkat 3. Sisanya adalah 1/1 min L per 2 YP kuadrat kuadrat. Sehingga kita peroleh kalau gitu E di titik P sama dengan tadi apa? Besarnya E positif kurangi besarnya E negatif ke arah Y topi. Sama dengan, kalau Bapak Ibu kali semua ini, Bapak Ibu dapat QL dibagi 2 Pi epsilon 0 YP pangkat 3 dikali 1/1 min L per 2 YP kuadrat kuadrat ke arah Y topi. Nah, sekarang kita coba ambil satu aproksimasi Bapak Ibu. Aproksimasi nilai EP pada posisi yang sangat jauh dari dipol. Sehingga L per YP akan jadi bilangan yang artinya menuju 0. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan, suku 1/1 min L per 2 YP kuadrat kuadrat akan menuju nilai 1, betul. Bagian yang ini akan menuju 0. Sehingga jadi 1/1.
1. Oke. Sehingga kita peroleh kalau gitu E di titik P untuk posisi-posisi yang sangat jauh dari dipol diberikan oleh QL Y topi per 2pi epsilon 0 YP pangkat 3. Dengan YP adalah posisi titik P diukur dari pusat koordinat. Nah, tapi ini titik P-nya kita letakkan di sumbu Z. Kalau tidak di sumbu Z, maka Bapak Ibu bisa coba sendiri sambil ikutin penurunannya di catatan kuliah yang saya berikan. Nah, besaran bernama Q kali L ini Bapak Ibu, Q kali L itu disebut sebagai momen dipol. Konvensinya adalah momen dipol, arahnya dipilih dari muatan negatif menuju muatan positif. Jadi kalau kita gambarkan yang tadi, ini plus Q, kemudian ini negatif Q, oke? Maka P itu dipilih ke arah sini. Oke? Kalau mereka terpisah sejauh L, oke, maka kita bisa tambahkan informasi vektor tersebut di L, karena Q bukan besaran vektor. Oke, jadi kita tambahkan informasi vektor untuk momen dipol di L. Dengan arah L, dipilih dari muatan negatif menuju muatan positif. Oke, ini namanya momen dipol. Pak, apa contoh dipol dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu masih ingat molekul H2O? Bentuknya apa? Geometrinya kayak apa? Planar V, betul, planar V. Jadi kalau Bapak Ibu gambarkan, ini molekul O yang besar, ya kan? Ini O, kemudian bentuknya planar V. Nah, tiap ikatan ini merepresentasikan penggunaan elektron bersama. Ya kan? Pasangan elektron yang digunakan bersama oleh O dan H. Nah, kira-kira elektron-elektron yang lain itu di mana? Ini elektron-elektron. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan strukturnya oksigen ini, dia punya sisi yang lebih positif dan punya sisi yang lebih negatif. Bagian ini itu lebih negatif. Lebih negatif. Sehingga molekul H2O itu Bapak Ibu bisa modelkan sebagai dipol. Ada bagian yang negatif, min Q, dan ada bagian yang positif. Dengan ini adalah arah momen dipolnya, dari negatif ke positif. Nah, Bapak Ibu bayangkan sekarang, apabila dipol ini Bapak Ibu letakkan di dalam medan listrik. Jadi sekarang Bapak Ibu bayangkan, misalkan ada ruang. Di dalam ruang tersebut, Bapak Ibu isi dengan medan listrik. Entah sumbernya apa, terserah. Oke, kita nggak pedulikan sumbernya. Yang jelas ada medan listrik. Dan kita bayangkan medan listrik ini misalkan uniform. Oke, sama besar di tiap titik dan ke arah yang sama. Kemudian kita letakkan dipol ini di dalam medan listrik ini. Misalkan ini merah yang positif, kemudian biru yang negatif. Kemudian mereka terpisah oleh jarak L. Apa yang akan terjadi dengan kedua muatan ini, Bapak Ibu? Yang merah akan mengalami gaya Coulomb secara medan listrik ke sini, ke kanan, ya kan? Ini F yang bekerja di muatan positif. Kalau yang negatif, bagian yang negatif akan kena gaya ke arah berlawanan dengan
arah medan listrik, ya kan? Sehingga orientasi dari momen dipol, ini momen dipolnya ke arah sana, itu akan berubah. Tadinya seperti itu vertikal, kemudian dia akan berubah menjadi, karena yang positif didorong ke kanan, yang negatif didorong ke kiri, maka dia akan cenderung berotasi searah putaran jarum jam. Dengan momen dipolnya ke arah sini. Ini plus Q, ini negatif Q. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau medan listriknya saya ganti, arahnya berlawanan ke kiri, maka dipol ini akan cenderung berotasi ke arah mana? Berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Kalau medan listriknya saya taruh ke arah kiri. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, misalkan medan listriknya fungsi waktu. Medan listriknya fungsi waktu. Bayangkan medan listrik fungsi waktu. Dan fungsinya, misalkan kita pilih sinusoidal. Jadi kadang dia positif, kadang dia negatif. Artinya kadang dia ke kanan, kadang dia ke kiri. Dan periodik, berganti kanan-kiri, kanan-kiri ini. Maka apa yang akan terjadi dengan dipol ini Bapak Ibu? Dipol ini akan rotasi searah jarum jam, berlawanan jarum jam, bergantian dengan sangat cepat. Kalau frekuensinya kita bikin tinggi, frekuensi dari medan listrik untuk bertukar arah. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu punya bahan yang di dalamnya banyak molekul H2O, satu dipol berdekatan dengan dipol lain, maka akan ada gesekan antar tiap dipol. Interaksinya lebih kompleks, tapi Bapak Ibu bisa bayangkan dua bahan yang bergesekan, oke? Produknya adalah panas, betul. Nah, ini yang orang pakai di teknologi microwave, Bapak Ibu. Oke. Jadi ada sumber gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik punya bagian medan listrik. Medan listriknya berosilasi, berubah-berubah arah, sehingga molekul yang punya sisi lebih positif dan punya sisi lebih negatif, itu akan cenderung berotasi dengan arah rotasi yang berubah-berubah dan berinteraksi dengan dipol lain di sekitarnya dia, sehingga akan timbul panas. Oke. Nah, panas ini yang mematangkan sesuatu yang Bapak Ibu taruh di dalam microwave Bapak Ibu. Oke.